melekat, yang ada di dalam hati kita. Itu yang Allah minta, bukan sesuatu hal yang ada di luar yang udah nggak kita pedulikan. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Engkau itu tidak akan sampai kepada puncak kebaikan. Lan tanalul birra, engkau tidak dikatakan telah berbuat baik. Ini lan tanal, tidak mencapai. Jadi ada proses untuk menggapai sesuatu, untuk mendatangi sesuatu. Artinya lan tanal adalah proses untuk mendatangi, meraih sesuatu. Meraih apa? Maqam mahmud. Al-Quran mengatakan hal tersebut. Ini yang kita ingin raih dalam kehidupan kita. Bagaimana kita sampai kepada satu makam yang termulia, dimuliakan oleh Allah. Siapa yang memuliakan Allah? Kenapa Anda dimuliakan oleh Allah? Allah Akbar. Sebab Anda pada akhirnya mau melepaskan, berani melepaskan nih sesuatu hal yang begitu Anda cintai. Makanya ketika orang berangkat haji atau umroh, ketika Anda udah mau mendekati Baitullah, kan Anda katakan, ya Allah, lihat aku yang datang dari tempat jauh, dari tempat yang jauh, meninggalkan orang-orang yang aku cintai, melepaskan anakmu, melepaskan istrimu, pekerjaanmu, semua engkau tinggalkan di belakang, dan sekarang engkau berada di hadapan Allah. Itu menggambarkan bahwa engkau telah memberikan suatu pengorbanan yang besar. Makanya Allah meraih dirimu, Allah menerima kedatanganmu. Lan tanalul birra. Jadi ada proses albir, proses kita ingin sampai kepada puncak kebaikan. Coba lihat tuh, seorang hamba berbuat kebaikan dan dia udah sampai di tempat ini, sampai di makam derajat yang begitu tinggi. Allah memujimu. Ini yang kita ingin raih dalam kehidupan ini. Bukan hanya sekedar beramal, terlihat berbuat baik, tapi kemudian tidak ada proses untuk menaikkan derajat kita. Ini yang paling penting. Di sini paling penting. Jangan hanya terlena dengan berbuat kebaikan, tapi tidak ada proses perubahan dalam jiwa kita. Nggak ada kenaikan derajat. Untuk apa? Anda yang terlena berada di kelas 1 terus merasa puasanya berbuat itu, tapi kemudian tidak terjadi. Kenaikan derajat kita. Dari mana kita tahu bahwa derajat kita itu naik? Ya dari ujian-ujian yang terjadi di sekitar kita. Kalau masalah-masalah kecil saja engkau begitu peduli, engkau begitu susah, ketika hal tersebut menimpa dirimu atau lepas dari dirimu, itu menandakan bahwa engkau sama sekali tidak naik tingkat. Kehilangan uang 1.000, susahnya minta ampun. Satu rumah dimarahi gara-gara mencari barang yang dia tidak tahu di mana ditaruh. Kan seperti itu. Kehilangan uang, satu rumah diobrak-abrik. Bagaimana engkau kemudian bisa menjadi hamba Allah yang dicintai oleh Allah? Untuk masalah-masalah sepele saja engkau begitu membesar-besarkan. Lalu di mana sholat kita? Di mana sujud kita? Di mana bacaan Quran kita? Ketika untuk hal-hal seperti ini saja kita tidak mampu jaga, kita tidak mampu berubah. Saya ingatkan lagi, ibadah bukan untuk ibadah. Ibadah tidak lain bagaimana menjadikan kita itu lebih baik. Dan tanda orang lebih baik itu di mana? Tanda orang lebih baik itu ketika dianya semakin dekat dengan tujuannya, dengan rumah tempat tinggalnya yang sebenarnya. Itu kan sebenarnya artinya kebaikan ini mi'raj kita, proses kita untuk naik. Allah tidak menjadikan dunia ini sebagai tempat tinggal kita, tidak. Tapi Allah ingin menjadikan dunia ini sebagai batu loncatan bagi kita mendekat kepada Allah. Itu tujuannya. Allah nggak butuh dunia, Allah nggak butuh materi, Allah nggak butuh apa-apa yang kita punya.
Sehingga kemudian engkau membangga-banggakan dirimu kepada Allah. Lihat, saya sudah melakukan. Allah nggak butuh itu. Yang Allah butuhkan bagaimana engkau pada akhirnya melepaskan dirimu dari semua itu, kemudian dekat dengan Allah. Itu yang Allah inginkan. Allah bilang di dalam hadis qudsi, dunia itu tidak begitu berharga bagi Allah, nggak berharga. Sehingga dunia ini tanpa engkau minta Allah kasih. Anda nggak minta Allah kasih. Anda coba lihat. Orang kaya yang berlimpah harta dan materi di dunia ini siapa? Ya orang-orang yang tidak dekat dengan Allah, kan seperti itu. Orang-orang yang tidak berada di jalur yang benar, kan seperti itu. Sehingga terkadang kita ini kaget-kaget, kenapa orang itu yang tidak sholat, yang tidak ibadah, yang melakukan ini dan itu, tapi kok hidupnya nyaman? Karena memang iya. Kalau Anda bekerja dikasih, karena memang ini sudah sifat dunia. Makanya saya sangat heran. Dan ini harus benar-benar, tolong. Anda harus menghapus pemahaman di mana Anda ingin menjadikan ibadah sebagai jalan Anda untuk mendapatkan kenikmatan dunia. Lepaskan hal tersebut. Rugi Anda. Wallahi rugi benar Anda. Rugi besar. Memang banyak hadis yang mengatakan hal tersebut. Al-Quran mengatakan hal tersebut. Tapi Anda harus lihat juga, banyak ayat-ayat Al-Quran, banyak hadis-hadis Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa ibadah itu murni hanya untuk Allah, tidak ada hubungannya dengan alam dunia. Kenapa kemudian ini yang Anda lebih terima ketimbang yang ini? Kalau Anda hanya untuk mendapatkan materi kesenangan dunia, Anda nggak perlu ibadah. Benar, nggak perlu ibadah. Saya tidak ingin menyalahkan bagi orang-orang yang bersedekah kemudian ingin mendapatkan imbalan yang begitu banyak. Saya nggak ingin menyalahkan. Tetapi cara berpikir logika seperti ini, logika yang harus Anda lepaskan. Ini bukan logika hamba. Ini logika transaksional dan yang mustahil ada pada posisi seorang hamba dengan Tuhannya. Anda punya apa yang kemudian Anda mau transaksi dengan Tuhan? Anda punya apa? Semua punya Allah. Kan Allah udah bilang. Dan oleh Allah ini kan nasihatkan, ingat, semua yang engkau miliki apapun juga, bahkan dirimu sendiri pun milik Allah. Lalu kalau kau ingin transaksi, harusnya kamu itu punya sesuatu. Kamu nggak punya modal, mau transaksi dengan Allah. Oke, kalau kamu mau transaksi dengan Allah, katakanlah amalan yang kamu kerjakan, amalan kebaikan. Yakin nggak dirimu bahwa amalan kebaikan yang engkau kerjakan itu sudah betul-betul baik? Kan harus jelas dulu. Nih, saya mau transaksi dengan Allah dengan sholat saya. Lihat, sholatmu itu udah benar kamu kerjakan atau tidak? Saya mau transaksi dengan apa? Dengan sedekah saya. Benar nggak sedekah kamu ini murni, ikhlas kamu kerjakan karena Allah, yang kemudian engkau ingin mentransaksikan dengan Allah atau tidak? Kan harus jelas dulu itu. Anda nggak punya apa-apa. Dalam genggaman Anda itu harus Anda apa? Harus Anda punya sesuatu. Lihat apa yang saya punya. Ketika Anda mau datang kepada Allah, membeli sesuatu, mau transaksi dengan Allah, ini Allah punya semuanya loh. Kamu punya apa? Kan begitu. Kita terkadang melupakan hal-hal seperti ini, sederhana, tapi sebenarnya hal yang sangat menentukan sikap kita, perjalanan hidup kita, kebahagiaan
kebahagiaan dan ketenangan hidup kita. Ingat, yang paling menentukan dalam hidup ini bukan hanya sekedar Anda beramal, tapi yang paling menentukan posisi bagaimana cara kita beramal. Ini yang terkadang kita lupakan. Amal perbuatan, kalau hanya sekedar bersandar pada perbuatan itu sendiri, terus terang gak ada nilainya. Tidak ada nilainya. Amal perbuatan yang menentukan penerimaan Tuhan tidak lain pada adabnya, pada akhlaknya. Ini nilai yang menentukan amal perbuatan Anda. Orang bersedekah, katakanlah sedekah, kemudian tanpa adab, ada nilainya? Enggak ada. Enggak punya akhlak. Anda mau memberi kepada seseorang, tapi kemudian Anda lempar begitu saja. Kira-kira punya nilai enggak? Enggak. Akhlak, adab, itu tidak lain pada hal-hal yang bersifat rohani, yang bersifat batini, yang tidak terlihat. Anda bisa lihat, coba lihat, ya. Inna salata, sesungguhnya salat itu untuk apa? Tanha, untuk mencegah orang dari berbuat hal-hal, perbuatan-perbuatan, sikap akhlak yang tidak baik. Ini yang mau dihilangkan, mau dikikis. Jadi kalau Anda berbuat, Anda beramal, tapi kemudian tidak menghasilkan sifat akhlak adab yang baik, ya percuma. Anda dikatakan orang yang kurang ajar. Punya ilmu tapi kemudian tidak berakhlak, tidak beradab, untuk apa? Tidak ada nilainya sama sekali. Seperti orang yang punya senter, punya lampu, tapi kemudian dia tidak mampu memanfaatkan untuk menyinari dirinya. Untuk apa? Dia sendiri dalam kegelapan, dia sendiri dalam kesesatan. Tapi kemudian dia membanggakan, saya punya senter, saya punya lampu. Lalu untuk apa ketika engkau sendiri tidak mampu mendapatkan cahaya dari senter atau dari lampu yang engkau miliki? Untuk apa? Engkau sujud, engkau salat, tapi kemudian engkau tidak menjadi baik dengan itu. Untuk apa? Paling-palingnya iya memang engkau dipuji, Masya Allah, tapi untuk apa? Allahu Akbar. Benar-benar manusia ini dikatakan oleh Allah sebagai makhluk yang paling bodoh, jahulan, zaluman. Dan memang iya, sudah tahu pujian orang itu nggak ada manfaat untuk dia, tapi masih juga mengejar pujian tersebut. Dia sendiri tidak merasakan apa-apa dengan pujian tersebut. Paling-paling hanya sekedar kebanggaan diri saja. Dan dia merasa besar dengan itu, merasa besar. Tapi kenyataannya seperti apa? Enggak ada. Kita kan tertipu, nyata, jelas, tapi enggak sadar juga. Kesadaran ini paling penting dalam hidup kita. Jadi semua yang Anda miliki bukan milik kita, tapi milik Allah, dan pasti akan kembali kepada Allah. Maka kita harus meridhakan semuanya, melepaskan semuanya dari awal. Ya Allah, bukan punya saya. Dari awal memang udah harus kita lepaskan ikatan tersebut, jangan mengikat. Dan yang membuat tidak tenang dalam hidup itu ya karena ikatan itu tadi. Aku yang terikat, yang terbelenggu. Makanya kenapa? Ya, kembali kepada hikmah ibadah. Sekedar sedikit saya jelaskan di sini. Ibadah itu punya hikmah.